Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari tugas praktikum mini riset mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis, yaitu mengenai strategi pengembangan komoditas jagung. Anggota kelompok 3 terdiri dari Nur Hafifah, NIM 1803211000038, dan saya sendiri Novia Rahma Akbaria, NIM 1803211001110, dan Dian Fauziana, NIM 1803211000120. Menurut Kementan tahun 2019, secara historis, perkembangan produksi jagung di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata sekitar 5,26% per tahun pada 10 tahun terakhir ini. Sedangkan menurut Pusdatin 2019, pada tahun 2018 produksi jagung meningkat sebesar 3,69% atau mencapai 23,51 juta ton. Pengembangan komoditas jagung di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, antara lain masih sedikitnya penggunaan benih hibrida, kelangkaan pupuk, kelembagaan belum berkembang, teknologi pasca panen dan panen yang belum memadai, dan lahan garapan yang sempit. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu penelitian tentang strategi pengembangan pada komoditas jagung. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada komoditas jagung. 2. Bagaimana strategi pengembangan pada komoditas jagung. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal komoditas jagung. 2. Mengetahui strategi pengembangan komoditas jagung. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis. Salah satu yang sering digunakan yaitu matriks SWOT, di mana matriks SWOT ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman atau faktor eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan atau faktor internal yang dimiliki. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aldila pada tahun 2017, faktor kekuatan yang dimiliki diantaranya adalah bahwa sentra produksi jagung yang terpusat di Jawa, potensi sumber daya alam dan kondisi iklim yang beragam, dan memiliki keunggulan komparatif. Jagung memiliki banyak manfaat, keunggulan pakan jagung untuk unggas, serta usaha tani jagung yang relatif mudah. Kemudian, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengembangan pada komoditas jagung dengan menggunakan data-data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jenis data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif dengan analisis yaitu analisis SWOT. Hasil dan bahasan yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dalam kekuatan sendiri, pada komoditas jagung ini memiliki beberapa, yaitu yang pertama, informasi mengenai jenis produk jagung yang tersebar luas, memiliki varian olahan produk jagung. Selanjutnya, motivasi petani, kemudian dukungan oleh pemerintah setempat, kemudian potensi pengembangan jagung, kemudian ada daerah sentra produksi jagung di Jawa, dan jagung sendiri memiliki banyak manfaat mulai dari bonggol hingga buahnya. Nah, faktor internal berikutnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah pendapatan petani rendah, luas lahan sempit, penanaman jagung sendiri masih terfokus di daerah tertentu. Biaya usaha tani jagung relatif tinggi, tanaman jagung sering diserang oleh hama, dan kurangnya infrastruktur bagi usaha tani jagung. Untuk faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu peluang dan ancaman. Nah, pada peluang terdapat beberapa, yaitu adanya peningkatan daya beli oleh konsumen terhadap produk olahan jagung, penanaman jagung dengan sistem tumpang sari,
adanya pengolahan jagung untuk memperoleh nilai tambah, adanya sistem distribusi dan pemasaran, adanya jaminan akses terhadap masyarakat miskin untuk pangan jagung yang bersifat pokok, dan yang terakhir adanya penyuluhan kepada kelompok tani. Faktor eksternal yang kedua adalah ancaman. Pada produksi jagung terdapat beberapa ancaman seperti terbatasnya sumber air, kemudian sulitnya memberikan insentif kepada petani secara efektif, kemudian terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dan gizi dari olahan produk jagung, kemudian keterbatasan aksesibilitas terhadap teknologi, permodalan, dan sarana prasarana, kemudian yang terakhir adanya persaingan pemanfaatan air oleh pemukiman dan sektor industri. Hasil dan bahasan yang kedua adalah matrik IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh berdasarkan matrik IFAS ini menunjukkan bahwa kekuatan memiliki skor sebesar 3,48 dan kelemahan memiliki skor 2,3, sehingga skor kekuatan diketahui lebih besar daripada kelemahan. Nah, hal ini berarti bahwa komoditas jagung dianggap telah dapat mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam menghadapi persaingan. Hasil dan bahasan yang ketiga adalah mengenai matrik EVAS atau External Factor Analysis Summary. Nah, berdasarkan hasil matrik EVAS diketahui bahwa peluang memiliki skor sebesar 2,38 dan ancaman memiliki skor 2,4, sehingga diketahui bahwa peluang memiliki skor yang lebih kecil dibandingkan ancaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi jagung dalam hal ini belum mampu mengatasi ancaman yang dimilikinya. Hasil dari diagram SWOT tersebut menunjukkan pengembangan jagung ini berada pada kuadran 2 yang merupakan posisi meskipun menghadapi berbagai ancaman, usaha tani jagung ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi pengembangan usaha tani jagung adalah strategi diversifikasi, oleh karena itu dapat disusun berbagai kebijakan untuk mendukung strategi tersebut, di antaranya meningkatkan pendapatan dengan diversifikasi usaha dan diversifikasi produk. Kemudian yang kedua, mengaktifkan kelompok tani di daerah penelitian untuk meningkatkan kualitas SDM. Hasil dari matrik SWOT didapatkan strategi SO meningkatkan produksi dan kualitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian mengoptimalkan produksi dengan menggunakan teknologi pertanian. Untuk strategi WO mencari informasi tentang peningkatan produksi jagung dan meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien. Untuk strategi ST menciptakan pasar sendiri untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan usaha skala rumah tangga dalam memanfaatkan limbah usaha tani jagung. Kemudian untuk strategi WT mengaktifkan kelompok tani di daerah penelitian untuk meningkatkan kualitas SDM. Dari mini riset tersebut didapatkan kesimpulan bahwa hasil pada analisis SWOT, yaitu setelah melakukan perhitungan bobot dari masing-masing faktor internal maupun eksternal, kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik posisi, berdasarkan tabel diperoleh nilai X lebih besar dari 0 yaitu 1,18 dan nilai Y lebih kecil dari 0 yaitu min 0,02. Ini menunjukkan bagaimana usaha tersebut memperoleh strategi lebih detail dan mengetahui reaksi besar kecilnya usaha pengembangan jagung. Maka usaha pengembangan jagung ini berada pada kuadran 2 yang merupakan posisi meskipun menghadapi berbagai ancaman, usaha tani jagung ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.